Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tuhan-Tuhannya bangsa Arab. Banyak yang bertanya bagaimana kondisi kehidupan agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Hingga muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Dia dikenal baik dan peduli terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ketika dia mengadakan perjalanan ke Syam, di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik. Apalagi Syam adalah tempat para rasul dan turunnya kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal atau berhala yang meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Orang-orang Arab mulai menyembah berhala itu dan melakukan tradisi-tradisi kemusyrikan. Mereka juga mengundi nasib dan melakukan perbuatan jahiliyah. Bagi mereka, tradisi itu adalah sesuatu yang baik dan tidak mengubah ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amr bin Luhai menjadi tokoh penyembah berhala pertama di Arab ini. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dan memerintahkan agar dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab pertama kali eksis di Yaman melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Karb. Ketika itu dia pergi berperang ke Yastrib atau Madinah, dan di sanalah dia memeluk Yahudi. Dia membawa serta 2 ulama Yahudi dari suku Quraisyah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang pesat di sana, terlebih lagi ketika anaknya Yusuf bergelar Zurnawas menjadi penguasa di Yaman. Dia menyerang penganut agama Nasrani dari Najran dan mengajak mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini, dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke dalamnya, lalu membakarnya hidup-hidup. Sejarah mencatat jumlah korban pembunuhan massal ini sekitar 20 hingga 40 jiwa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagaimana peristiwa tragis itu dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Uhud. Kemudian agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah pertama kali terjadi di Yaman pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, gerakan kristenisasi mulai merambah ke permukiman di Yaman. Tak berapa jauh dari masa ini, seorang yang dikenal sebagai Zuhud, doanya mustajab dan dianggap mempunyai kekeramatan. Orang ini dikenal dengan sebutan Fimiyun. Dia datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat tanda-tanda kejujuran pada dirinya dan kebenaran agamanya. Karena itu, mereka menerima dakwanya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, sebagai balasan atas perlakuan Zuhnawas,
yang dulu pernah dilakukannya. Dan tampuk pimpinan dipegang oleh Abraha, maka dia menyebarkan agama Nasrani dengan gencar dan target sasaran mencapai puncaknya ketika dia membangun sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab dialihkan ke gereja ini. Dia juga berniat menghancurkan Baitullah di Mekah, namun Allah membinasakannya dan mengazabnya di dunia dan di akhirat. Kemudian agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku-suku Talib dan Tayyi. Hal itu disebabkan mereka bertetanggaan dengan orang-orang Romawi. Bukan itu saja, bahkan sebagian raja-raja Hira juga telah memeluknya. Kemudian agama Majusi lebih berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, tepatnya di Asha, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Elit-elit politik Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Kemudian agama Sahbi'ah. Agama Sahbi'ah menurut penelusuran peninggalan-peninggalan mereka di negeri Irak dan lain-lainnya menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Agama ini dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan identitasnya, tetapi masih terdapat sisa-sisa para pemeluknya yang membaur dengan para pemeluk Majusi dan hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan tepi pantai Teluk Arab. Bahkan tidak hanya itu saja, orang-orang Arab pada masa jahiliyah juga menyembah berhala kaum Nabi Nuh. Bahkan bukan hanya berhala yang dijadikan Tuhan mereka, tetapi matahari, api, pohon, maupun binatang juga disembah oleh mereka. Sesungguhnya, orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72.